Dari bullying sampai membunuh. Kenapa anak-anak kita makin kejam? Pemirsa, ketika kita heboh, bahkan tidak hanya kita, dunia heboh, karena wabah corona yang semakin merajalela di dunia ini dan telah merenggut 3.000 lebih nyawa dan meliputi berpuluh-puluh negara di berbagai benua. Ada wabah lain yang berkembang di masyarakat kita, dan selama ini kita kurang begitu perhatian terhadap wabah ini, yaitu wabah bullying ini yang semakin lama semakin kasar, dari verbal jadi fisik dan juga menelan jiwa. Terakhir tanggal 5 kemarin, seorang bocah umur 5 tahun dibunuh oleh seorang remaja umur 15 yang bertetangga dengan dia. Bukan karena dibullying, tapi dari peristiwa itu, kekerasan terhadap anak oleh anak-anak juga, itu semakin lama semakin kejam. Tahun 2019 sampai 2020 aja ada anak-anak dari SD sampai SMP yang dibully oleh teman-temannya di sekolah. Ada yang sampai depresi, tidak mau masuk sekolah. Ada juga yang dibully sampai hidungnya patah. Dan ada juga yang sampai 2 jarinya terpaksa diamputasi. Dan itu terjadi di berbagai wilayah di negara kita. Khusus untuk yang terjadi di sawah besar ya. Sawah besar ya. Ini seorang anak umur 15 tahun. Karena pengaruh katanya, dari gambar-gambar yang dia bikin, itu menggambarkan dia suka nonton film horor, suka dan terinspirasi oleh Slender Man, tokoh horor atau misteri yang dipopulerkan oleh Sergei dari 2009 yang lalu, dan kemudian juga mempengaruhi, menginspirasi seorang anak di Wisconsin, Amerika Serikat, yang menusuk teman bermainnya di hutan, seorang anak perempuan, dan kemudian meninggalkan temannya itu dalam keadaan berdarah-darah dengan harapan bahwa temannya itu mati di hutan itu, tapi ternyata selamat. Kemudian kejadian serupa terjadi lagi 4 tahun kemudian, 2018 di Skotlandia. Seorang bocah perempuan berkali-kali sehingga menjadi pembunuhan besar, bahwa dia tidak menyesal dan malah merasa puas setelah membunuh temannya sendiri. Dan malah si anak juga mengaku bahwa dia
mengidolakan Slenderman tadi. Persoalannya bagi kita, sejauh mana kemajuan komunikasi, teknologi, bahkan media, baik media tertulis, media bioskop, media televisi, dan kemudian gadget yang mewabah pula berapa tahun terakhir berpengaruh terhadap kelakuan anak-anak kita dan apa yang harus kita lakukan. Itu yang akan kita diskusikan malam ini. Saya mulai dulu kepada ibu korban, Ibu Ratna ya. Ibu Ratna bisa ceritakan apa yang terjadi tanggal 5 kemarin sampai jenazah anaknya ibu diketemukan. Waktu siang itu saya pergi ke Sunter, tapi setelah dari Sunter saya istirahat dulu sebentar. Dan di situ masih ada kegiatan. Anak saya di situ masih main, masih dikasih makan sama ibu korban, sama ibu pelaku. Sayanya masih Rumah ibu bersebelahan atau berhadapan? bersebelahan, persis bersebelahan. Ibu punya pelaku yang kasih makan. Masih makan anak saya sendiri. Ini jam berapa? Jam 5. Jam 5 udah balik? Udah sampai lagi di rumah? Udah. Terus ketika sampai di rumah, anak ibu udah nggak ada? Saya nyari anak saya dulu, saya nanya, saya bilang sama ibunya, ibu pelaku, ada Rumi, kata ibu pelaku nggak ada, karena tadi katanya mandi. Ibu pelaku bilang gitu, mandi atau main air gitu, saya juga kurang tahu. Katanya bajunya basah, tapi anak Rumi udah keluar katanya, udah pulang. Saya cari ke rumah saya nggak ada, ke neneknya nggak ada, ke tetangga yang biasa dia main juga nggak ada. Sampai jam 6 sore, maghrib tetap nggak ada. Saya telepon ayahnya pulang nyari, sampai tetangga nyari sampai jam 2 malam juga belum ketemu. Sampai hari Jumat pagi saya masih sempat nyari keliling keluar. Saya takut dia ngikut ondel-ondel atau topeng monyet gitu, jadi saya ngiter nyari. Setelah dari situ bangsa jam 10-an polisi udah datang ke tempat pelaku. Udah ramai di tempat pelaku. Jam berapa? 10-an? Jam 10-an kayaknya. Malam itu juga? Enggak, pagi Jumat soalnya. Setelah si pelaku menyerahkan diri kepada polisi. Kata orang-orang sih gitu, kalau bagi saya kurang tahu karena saya emang udah malam itu ibu tidak melihat ada tanda-tanda di rumah pelaku. Misalnya sandal anak ibu. Memang sandal ada. Anak saya memang gitu, kadang suka ninggalin sandal di situ, ntar dia ambil sandal lagi di rumah gitu. Pikiran saya itu udah biasa aja gitu, nggak. Jadi saya nggak punya pikiran yang negatif atau gimana sama rumah itu. Jadi saya pikir ya udah mungkin dia main apa kemana gitu. Ketika polisi udah datang itu, ibu udah tahu anak ibu sudah? Belum sama sekali. Saya nggak tahu. Kalau anak saya itu ada di situ, saya nggak tahu.
Terus apa yang terjadi setelah itu? Setelah datang polisi di situ, terus ada satu orang ngomong di lantai 2. Saya nanya di lantai 2 itu ada apa, tapi orang itu nggak ngasih tahu. Jadi saya kesel langsung blank. Saya karena orang ada yang bilang mati atau apa gitu di atas itu, makanya saya langsung, pikiran saya nggak tahu udah langsung gimana.